hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Tetapi kita di dunia ini sekarang ini lebih banyak dikuasai oleh roh kesenangan, ambisi, kekuasaan, status quo, ketakutan akan kehilangan kenikmatan, kesenangan, kehilangan pujian, dan seterusnya. Inilah yang membelenggu roh Kristus di dalam diri kita. Situasi konflik bersenjata dan kekerasan sosial yang terus berlangsung selama 60-an tahun di tanah Papua sehingga hari ini adalah contoh konkret dari kita manusia di Indonesia ini, di Papua ini yang mengandalkan roh duniawi, roh kedagingan, roh ambisi, roh ketamakan dan kerakusan, ideologi kapitalisme yang menggerogoti semua pemimpin dan kita semua, sehingga menciptakan konflik untuk kepentingan sesat. Karena itu ambisi dan ketamakan dan kerakusan untuk eksploitasi sumber daya alam di Papua ini, maka terciptalah konflik bersenjata, konflik sosial, kebencian, konflik di atas konflik karena kepentingan dunia dan roh dunia. Kalau roh Kristus pasti adalah damai, adalah sukacita, adalah menghormati hak-hak hidup manusia dan menghormati hak alam ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pihak yang berjuang untuk mempertahankan alamnya, hutannya, budayanya, itulah mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus, berani untuk terus bersuara tentang hak-hak hidupnya. Tapi pihak yang menciptakan konflik adalah roh kejahatan yang menguasainya demi kepentingan kapitalisme, kepentingan imperialisme, oligarki, dan semuanya. Inilah roh dunia ini, roh kedagingan. Oleh karena itu, saya kira 2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Inilah roh dunia. Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini, menghancurkan alam, menghancurkan sesama, ataukah kita mengikuti roh Kristus yang adalah roh pemersatu, roh yang menghargai keutuhan keindahan alam, roh yang menghormati martabat manusia dan hidup manusia. Semoga umat sekalian yang menerima sakramen Krisma hari ini mampu dikuasai Roh Kudus dan kita semua. Kita mampu dikuasai Roh Kristus untuk mengatakan kebenaran, untuk berjuang mengatakan kehidupan yang sejati, untuk berjuang tentang keadilan dan perdamaian, untuk berjuang untuk mempertahankan persaudaraan yang sejati, bukan semu demi kepentingan sesat dunia ini. Kita berdoa semoga kita setiap saat, apalagi yang hari ini menerima Krisma, harus berani mengatakan kebenaran Kristus adalah kebenaran sejati daripada kebenaran dunia yang adalah palsu, sesat saja. Kita tidak perlu takut karena bacaan hari ini mengajak kita, kalau kita mengikut Roh Kristus, kita akan disiapkan kemuliaan kekal bagi kita semua dalam kemuliaan bersama Allah di surga. Amin.